Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review Barbatos Six Form dari MJH. Di mana si Barbatos ini diambil dari seri Iron Blood Arpen season pertama yang dipilih oleh si Mikazuki August. Dan dia adalah form terakhir dari sekian banyak form si Barbatosnya sebelum dia berubah menjadi Barbatos Lupus. Nah, jadi setelah sekian lama nih gua nggak beli si MJH lagi. Nah, sekarang gua mau beli si MJH lagi. Karena si Barbatos ini harganya cuma 400 ribuan ya. Lumayan murah sih kalau menurut gua. Tapi apakah kualitasnya dan kendalanya sama seperti MJH yang lainnya? Kita lihat aja reviewnya. Nah, ini dia box artnya yang minimalis banget, cuman ada lambang si Tekadannya di sini doang yang warna merah, dan di sini ya nggak ada gambar apapun sama sekali, polosan kayak gini. Dan di sini ada gambar Tekadan. Di sampingnya juga sama, cuman ada gambar Tekadan. Di sampingnya sini juga sama, dan samping sana juga udah pasti sama juga. Nah, kayak gini ada lambang Tekadan juga. Kemudian di belakangnya cuman ada barcode-nya doang kayak gini. Nah, ini dia runner-runnernya. Jadi kalau misalkan kita lihat sih yang tadi manual booknya, kemungkinan sih ada kita dapat runner Barbatos yang dulu ya, Barbatos yang biasa. Kemudian kita juga dapat runner-runner tambahan untuk menjadi runner Barbatos Six Form-nya. Ini yang hurufnya biasa F, A, B, C, D, E, F ini adalah runner-runner Barbatos yang biasanya nih. Nah, setelah itu nih sampai H. Setelah itu kita baru dapat yang runner-runner Barbatos untuk menjadi Six Form-nya nih. Nah, dari A sampai huruf K itu dia Barbatos biasa. Oh, bukan sampai K, sampai L yang warna hijau ini untuk matanya nanti. Oh, ralat lagi nih. Nah, ini dia baru ini si Barbatos Six Form-nya dari A1, kemudian B1, kemudian C1 nih. Ini B1, C1-nya seperti ini. D1. Jadi kalian ini udah langsung dapat 2 form ya. Jadi ngapain sih beli Barbatos yang lama? Mendingan langsung aja beli Barbatos yang Six Form-nya. Jadi kalian langsung dapat 2 form. Jadi proses rakitnya itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah kita bikin inner frame-nya dulu. Jadi setelah kita bikin inner frame-nya jadi ini baru kita nempelin si armor-armornya. Cuman belum jadi di situ karena itu baru jadi Barbatos yang biasa. Kemudian baru kita harus bikin Barbatos Six Form-nya dari runner-runner yang tambahannya nih. Nah, seperti ini sih proses perakitan si Barbatos Six Form-nya. Nah, cuma nih ada beberapa kesalahan di manual booknya. Yang pertama ini seperti ini nih. Nah, di sini katanya harus masukin ke sini. Ternyata itu bukan. Nah, dia harus masukinnya di bagian bolongannya ini. Ini bagian body frame-nya ya nanti pas saat perakitan body frame-nya. Nah, nanti kita harus masukin ke sini ya, bukan yang bagian atasnya di sini seperti di manual booknya. Karena nggak bakalan fit nanti. Oke nih selanjutnya, nah setelah kita bikin armor kakinya nih, nah kalian bisa dapat pilihan ini untuk bikin kaki si Barbatos biasa. Nah tapi nggak usah langsung aja kita langsung bikin si kaki Barbatos Six Form-nya. Jadi langsung pindah ke bagian 19 satunya. Nih jadi kakinya seperti itu. Nah, jangan lupa juga di sini untuk armor-armornya kebanyakan itu sudah undergate. Jadi kalian harus mastiin ini satu-satu apakah dia undergate atau enggak. Karena kalau misalkan enggak kalian bersihin pasti timbul sim lainnya. Nah, untuk kualitas plastiknya juga dia udah bagus banget, udah keren banget nih. Setara dengan si Bandai ya kalau misalkan menurut gua ya. Snapfitnya juga enak banget nih. Gue nggak butuh lama untuk proses rakitnya, jadi cuma sebentar aja dan nggak bikin jari-jari kalian merah. Ini sih ajib banget nih.
Cuma ya sayangnya inner frame-nya itu nggak seperti si high resolutionnya yang ada warnanya. Dia cuman warna hitam doang. Nah, kita lihat desain dan detailnya dari si inner frame-nya nih. Jadi ini dia nih keren banget sih kalau misalkan menurut gua ya. Nah, ini warna hijaunya itu dia itu dari partnya ya. Jadi separasi warnanya bukan dari stikernya karena kita nggak dapet stikernya sama sekali. Lehernya ini detailnya keren sih. Dadanya kayak gini. Nah, kalau misalkan hair illustration kan di dadanya itu warna emas ya. Kalau di sini cuman warna hitam kayak gini. Yang seperti yang gue bilang tadi, jadi ini kita warnanya cuman polosan hitam kayak gini atau abu-abu kayak gini. Kita nggak ada warna yang lain. Tapi detailingnya ini sih keren banget inner frame-nya nih. Ajib banget detailnya. Dan kalau misalkan kita lihat belakangnya kayak gini, wah ngejelimet kayak gini kan. Jadi banyak detailing-detailing kayak piston, kemudian kayak kabel-kabel kayak gini di tangannya, di punggungnya, di sini juga nih. Wah, di ininya. Jadi ini gampang banget, apa gampang banget? Apa gue saranin sih untuk kalian buat nge-repaintnya ya. Terserah mau warna silver, warna emas atau warna merah. Itu bisa bikin ini lebih keren-keren lagi kayak high resolutionnya. Cuma karena gua nggak punya waktu dan gua ngerjain ini untuk direview ya, jadinya cuman seperti ini aja sih. Dan walaupun cuman kayak gini doang, gua ini udah puas banget. Ini sih keren. Nah, kita lihat detailingnya nih. Nah, kita lihat kepalanya. Ini warna kuningnya bukan warna kuning emas ya. Dan warnanya udah 2 ton. Jadi ini kepalanya itu ini sama persis kayak si Barbatos MJH yang lama. Sama persis. Yang membedakan itu adalah di bagian dadanya di sini nih. Ini jadi ada 2 lapisan. Yang lama itu dipasangin aja si armornya kayak gini. Nah, di sini, nah ini warna merahnya nih, cakep nih, gambar tekadannya nih. Jadi ini partnya ya, bukan dari stikernya. Dan yang berbeda juga bagian bahunya nih, shoulder padnya beda kayak gini, keren kan? Gue sih lebih seneng ini daripada si yang lama nih, shoulder padnya nih. Kemudian tangannya nih, dapat tambahan ekstra kayak gini, keren juga nih. Tapi gue ngerasa ini lebih keren dibandingkan dengan si Barbatos yang lama. Dan ini dia race sampingnya. Wah, gahar jangan gahar. Hitam kayak gitu. Nah, kalau depannya sih sama persis ya. Kakinya yang beda itu cuma di high heelsnya, di kakinya tok itu doang. Dia itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si Barbatos yang lama. Kalau bagian belakang sih nggak ada yang berbeda sih, sama lah. Nah, ini dia. Untuk masalah desainnya sih ini sih keren parah sih kalau masalah desainnya. Kalau masalah detailnya ini juga keren parah nih. Keren banget warnanya itu. Warnanya itu udah 2 ton, warna putih dan warna abu-abu dan nggak ada stiker tapi bisa nimbulin gambar-gambar tekadan kayak gitu. Detailingnya juga bagus banget detailingnya. Ya karena ini keren kayak gini karena mereka itu ngejiplak atau niru si high resolutionnya yang mahal dijadiin cuma 400.000. Kan gila ya. Kalau gue sih buat ini yes sih. Kalau buat dipajang ya. Dan beberapa ini gue kasih beberapa action pose nih kayak gini sih keren-keren sih kalau misalkan menurut gue nih. Wah, nggak adanya nih. Senjatanya juga nih, senjatanya yang dinosaurus itu juga keren banget sih. Cuma dia itu berat banget. Berat banget.
Next kita ke bagian compare. Kita lihat tingginya itu berapa. Jadi tingginya itu dia itu sekitaran 20,5 cm ya. Jadi 20,5 cm sampai 21 sentian lah ya. Nah, jadi itu dia itu lebih tinggi dibandingkan dengan MG Gundam biasanya. Kelihatan banget kan kalau misalkan kita sandingin dengan si RX78 ya, yang gua maksud jadi standar di sini. Dia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si RX78. Udah pasti itu. Jadi si RX78 kelihatan kayak jadi kayak anak kecil kayak gitu ya. Nah, selain itu juga gue pengen bandingkan dengan si MG Barbatos. Tetap si MG Barbatos six formnya dia lebih tinggi dengan si MG Barbatosnya. Karena mungkin high heelsnya yang tinggi. Jadi kalian lebih suka mana nih? MG Barbatos dari Bandai atau dari MJH ini nih? Tapi yang dari Bandai lebih bulky dibandingkan dengan si MG Barbatos dari MJH ini ya. Nah, ini gue bandingkan dengan si MJH Barbatos yang biasa dengan si MJH Barbatos six formnya. Dan sama-sama keren kalau misalkan menurut gue, ini keren dua-duanya. Tapi gue lebih seneng si MGH Barbatos six formnya ya. Lebih badas, lebih gede, lebih keren. Setuju nggak? Kita lihat joinnya. Jadi joinnya ini seret banget loh. Jadi nggak ada yang letoy sama sekali. Kemudian dia juga itu kokoh banget nih, gampang untuk berdirikan. Nah, next kita ke artikulasinya. Jadi kepalanya itu karena dia ball joint, jadi bisa ke atas, ke bawah juga nggak ada masalah. Bisa diputar juga 360 derajat juga nggak masalah. Kemudian patah kiri patah kanan juga nggak masalah. Kemudian kita ke tangannya. Tangannya bisa diputar. Cuma agak mentok di raise-nya ya, karena raise sampingnya. Nah, ini shoulder pad-nya bisa dibuka seperti ini. Ada artikulasinya, itu bagus banget. Kemudian ini juga bisa rengkangannya jauh banget seperti ini. Nih, saking seretnya nih agak susah untuk diputar. Nah, ini dia, kita bisa diputar. Tapi agak mentok di yang part yang abu-abu itu ya. Tapi bisa kok, tenang. Nah, kemudian kita lihat tekukannya itu sudah lebih dari 90 derajat, cuma lebih sedikit doang. Nah, tangannya kita bisa diputar kayak gini karena dia ball joint, cuma dia itu agak mentok dengan part yang warna birunya. Nah, jadi cuman bisa segini doang nih, agak mentok di sini. Oke, nextnya kita ke pinggangnya. Ke depannya bisa sejauh ini doang, nggak terlalu ini sih. Kemudian ke sampingnya cuman sedikit doang. Nah, itu dia pergerakan ke sampingnya itu ngikutin pergerakan raise-nya. Nah, part depannya dadanya itu gampang banget untuk copot, jadi gue copot aja dulu. Nah, ini putarannya nggak bisa full karena mentok waris depan. Kemudian waris depannya bisa ke depan kayak gini. Di sampingnya, waris sampingnya bisa ke samping seperti itu, ke depan belakang juga bisa. Kemudian ini bisa dibuka seperti ini dan bisa diputar-putar. Oke, cukup menarik sih warisnya. Nah, itu juga part ada dada yang copot juga. Kedepannya kakinya jauh segini, bisa split juga kakinya. Nah, di sini nih dia nggak bisa diputar ya karena dia nyangkut di situ. Tapi sayangnya nih, nah ini tekukan kakinya. Nah, ini cuma warisnya ngalangin banget nih. Gimana nih videonya? Coba sebentar. Nah, kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan. Nah, jadi tekukan kakinya seperti itu, dia udah bagus banget tekukan kakinya. Cuman sayangnya ini kalau ditekuk dia gampang banget untuk copot ya, atau bergerak nih. Sampingnya juga sama tuh, kelihatan banget kan? Oke, nah di sini sih kakinya bisa samping-samping, ke bawahnya juga kayak gini. Backpacknya juga kita bisa boosternya bisa digerakin
seperti itu doang. Terus ini, nah di sini ada pistonnya nih, seperti ini. Jadi buat nanti kalau misalkan senjatanya mau dikedepanin bisa. Kemudian di sini bisa sliding kayak gini buat nanti nyimpen senjatanya. Nextnya gue pengen ngeliatin nih, ada beberapa part yang gampang banget copot nih, gampang banget copot. Yang pertama di high heelsnya, di sini dia ini gampang copot. Oke, next di kaki udah pasti, di dadanya udah pasti, itu gampang banget copot. Race-nya juga gampang copot. Di sini juga gampang copot. Kemudian di mana lagi? Nah, di sini dia sebenarnya gampang copot. Nah, itu sudah gua lem mati. Jadi ini udah nggak bisa berubah jadi si Barbatos yang biasa. Kemudian, nah ini tangannya juga gampang copot. Mungkin karena si gadanya itu atau chainsaw-nya itu gampang keberatan. Di sini juga gampang banget copot, yang bagian abu-abu di sini juga gampang banget copot nih. Apalagi di situ. Nah, ini juga nih. Ini mungkin karena keberatan si chainsaw T-Rex-nya. Gadanya keberatan, jadi ini gampang banget copot. Cuma semuanya bisa di fix oleh lem. Jadi kalau misalkan kalian lem itu sudah benar. Aksesorisnya selain tangan yang kebuka seperti itu, tangan yang normal, kita juga dapat tangan yang untuk megang senjatanya, dapat kiri kanan satu pasang. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang si rifle-nya, megang pistol juga satu pasang. Kemudian kita juga dapat tangan yang mengepal satu pasang, cuma nanti dia konektornya ganti-gantian sama yang ini, sama yang megang pistol. Nah, kemudian kita juga dapat katanya kayak gini, pedangnya dibandingkan dengan yang lain ini lebih detail ya. Oke, dan ini bisa disimpan di backpacknya kayak gini, tinggal di slidingin kayak gini doang. Oke, kemudian kita dapat smoothbone-nya atau rifle-nya, long rifle atau smoothbone. Nah, ini kita bisa sliding kayak gitu, masukin ke dalam jadinya panjang kayak gini. Ini bisa ke depan ke belakang di sini nih. Ini bisa digerakin. Nah, ini disimpannya kita tinggal sliding juga. Nah, di bagian sini nih, ini. Nah, ini kelihatan kan di sini ada kayak slidingan di sini, kita tinggal masukin, slidingin juga di situ. Nah. Oke. Next kita dapat si gada chainsaw-nya ya. Gada gergaji atau apa, kepala T-Rex. Yang tahu kasih tahu gua nih, ini namanya apa nih? Cuman ini detailnya keren sih kalau menurut gua. Ini bisa jadi kepala T-Rex kayak gini nih. Jadi kayak palu, jadi kayak palu kayak gini nih. Dan ini bisa dibuka nih mulutnya. Aha, nah kayak gini. Jadi kelihatan nih si gergajinya nih. Wah, ngeri banget kan detailingnya nih. Cuma yang sayang ini terlalu berat sehingga dia nggak bisa benar-benar dipegang sama si tangannya. Yang akhirnya gua itu ngelem tangannya mati ke si gadanya ini. Habis itu sih enak sih. Ini nggak bisa disimpan di mana-mana ya. Kemudian kita juga dapat semua part untuk berubah menjadi si Barbatos normalnya, Barbatos form keempatnya. Ini brace-nya juga, ini ada kakinya, ini sikutnya, ini kakinya, ini pelindung kaki, ini tangannya, semuanya kita dapat semua. Dan kita sampai di kesimpulan untuk si MJH Barbatos 6 form ini. Nah,
Dia itu punya satu kekurangan, yaitu part-partnya gampang banget untuk copot. Di dadanya itu gampang banget untuk copot, kemudian di tangannya gampang banget untuk copot part birunya, kemudian di pahanya partnya itu gampang copot, di kakinya, di high heelsnya itu juga gampang copot, dan tangan untuk megang dadanya itu juga nggak bisa. Tapi jangan khawatir, kalian tinggal ngelem mati, yah dilem mati. Jadi kalau misalkan udah kalian lem itu nggak bisa diapa-apain lagi sih. Cuma itu adalah jalan satu-satunya untuk membuat si MJH Barbatos Six Foam ini menakjubkan. Karena yang lainnya ini keren banget, kualitas bahannya itu udah keren, snafitnya itu udah enak banget, simlen dan lumaknya itu nggak kelihatan, kemudian desain detail warnanya itu keren abis. Iya, keren abis pokoknya. Cuman artikulasinya ya memang lumayan lah, cuma kayak HG biasa. Kemudian untuk aksesorisnya ini keren banget, apalagi si gadanya. Kemudian playability-nya nih, karena yang tadi gampang-gampang copot, jadi playability-nya gua nggak kasih nilai bagus. Ini cukup nilainya sekian aja. Jadi itu sih review kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.